Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu yang ketiga ini masih diberikan kita kuat sehat oleh Bapa di surga. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kami masih ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan dalam mengiring Engkau. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuah firman yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat 25-32 yang berbunyi demikian. Oleh karena itu dengan membuang dusta hendaklah kamu masing-masing berkata benar dengan sesamanya, karena kita adalah anggota seorang terhadap yang lain. Marahlah, tetapi janganlah berbuat dosa. Jangan matahari terbenam di atas kemarahanmu. Jangan pula memberi tempat kepada si iblis. Siapa yang mencuri, jangan dia mencuri lagi, tetapi biarlah dia lebih berjerih lelah dengan mengerjakan yang baik dengan tangannya, sehingga dia dapat membagi dengan orang yang mempunyai kebutuhan. Janganlah biarkan setiap perkataan yang sia-sia keluar dari mulutmu, sebaliknya apa yang sekiranya baik untuk membangun, apa yang perlu agar hal itu dapat memberi anugerah bagi mereka yang mendengarnya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga hari penebusan. Biarlah segala kepahitan dan kemarahan dan kegusaran dan keributan dan penghujatan dibuang dari antara kamu bersama segala kejahatan. Dan hendaklah kamu menjadi ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati sambil saling mengampunkan di antara kamu sendiri, sebagaimana Elohim juga di dalam HaMasiah telah mengampunkan kepada kamu. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di dunia ini ada banyak sekali sampah, baik sampah dari jual-jualan, sampah daripada rumah tangga, sampah di pasar, dan itu biasanya dibuang karena berbau busuk dan juga bisa menimbulkan penyakit. Nah, pada kesempatan ini saya juga harus menjelaskan bahwa dalam hidup manusia juga ada banyak sampah. Hari ini saya berikan temanya, buanglah sampah dari hidupmu. Sekali lagi, buanglah sampah dari hidupmu. Apa sampah yang sering dilakukan oleh manusia dan siapa sumber sampah itu? Pertama-tama adalah iblis menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden supaya mereka melakukan dosa, karena dosa itu adalah sampah. Apa itu sampahnya? Yaitu dusta, kemarahan, mencuri, kata-kata kotor, pikiran kotor, kepahitan, kebencian, keributan, penghujatan, cacimaki, perzinahan, percabulan, dan masih banyak hal lagi. Itu semua sampah yang ditaruh oleh iblis di dalam pikiran, dalam hati manusia, supaya manusia hidup dalam dosa, dan kalau nggak bertobat pasti masuk neraka. Maka perlu kita membuang sampah itu tadi. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-8-10 dikatakan demikian. Namun kamu juga sekarang buanglah semua ini, kemarahan, kegeraman, kedengkian, fitnah, dan kata-kata kotor dari mulutmu. Kamu janganlah saling mendustai seorang terhadap yang lain, setelah menanggalkan manusia lama bersama perbuatan-perbuatannya,
dan mengenakan yang baru yang senantiasa dibaharui dalam pengenalan menurut gambar Dia yang menciptakannya. Dan ayat 12, oleh karena itu, sebagai orang-orang pilihan Elohim yang kudus dan yang terkasih, kenakanlah hati penuh kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar. Itu ditegaskan agar kita hidup menjadi hidup yang baru, tidak dalam hidup yang lama yang penuh dengan sampah tadi. Kita ingat ketika Adam dan Hawa berbuat dosa memakan buah pohon yang dilarang oleh Yahweh, ditanya oleh Yahweh kepada Adam, apakah kau makan buah pohon itu yang kularang itu? Adam jawab, bukan iya atau tidak. Perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku, dia memberikan buah kepadaku. Jadi dia tidak jujur, artinya berdusta, membuat alih supaya seolah-olah dia benar, menyalahkan kepada si Hawa. Sampai hari ini begitu banyak orang manusia saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itu adalah sampah dari manusia. Maka itu harus dibuang. Kenapa harus dibuang? Kalau kita nggak membuang sampah hal-hal yang kotor tadi, maka kita nggak mungkin bisa masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita perhatikan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan demikian. Siapa yang menang, dia akan mewarisi segala sesuatu, dan aku akan menjadi Elohim baginya, dan dia akan menjadi anak bagiku. Namun bagi yang pengecut, juga bagi yang tidak percaya dan yang merusak, dan bagi para pembunuh, dan bagi para penjina, dan bagi para penyihir, dan bagi para penyembah berhala, dan semua orang yang berdusta, bagian mereka ada dalam lautan yang dinyalakan oleh api dan belerang, yang adalah kematian kedua. Kita perhatikan di sini, orang yang masih hidup di dalam sampah di dalam dirinya pasti masuk ke dalam api neraka. Maka saya perlu ingatkan kepada kita, sampah apa yang masih ada di dalam dirimu? Kemarahankah, perjinahankah, percabulankah, dustakah? Itu kelihatannya banyak orang pura-pura baik di depan, oh iya, tapi di belakang lain. Itu dusta, kemunafikan, itu sampah semua. Dan iblis membuat manusia supaya selalu terikat dengan sampah itu. Maka sekarang bagaimana caranya agar kita dapat keluar dari sampah itu, agar sampah yang dalam diri manusia itu dapat dibuang? Pertama-tama kita harus terima Yeshua HaMasyiah di dalam hati kita. Dalam Wahyu pasal 3:20, lihat aku berdiri di depan pintu, barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk bersama dengan dia, dan dia akan bersama dengan aku. Ketika kita membuka hati kita buat Tuhan Yesus di dalam hati kita, Dia berkuasa di dalam hati kita, maka hal-hal yang kotor di dalam hati kita dikuduskan, dibersihkan, karena kehadirannya membawa pembaharuan dalam diri kita. Jadi jika engkau mengundang Yeshua HaMasyiah dalam hatimu, sampah-sampah tadi, kotoran yang tersimpan di hatimu, kekecewaan, kepahitan, itu dibuang. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Dalam Markus pasal 1 ayat 14-15, bertobatlah sebab kerajaan Elohim sudah dekat. Arti bertobat itu meninggalkan hidup lama,
berbalik kepada Tuhan Yesus. Kita ingat Paulus dulu, dia penganiaya jemaat. Setelah dia buta 3 hari 3 malam, dia bertobat, meninggalkan hidup lamanya dan mengikuti Tuhan Yesus. Jangan lagi mengikuti tabiat-tabiat masa lalumu. Kalau engkau sudah bertobat, lupakan masa lalumu. Yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus mengalami hidup baru dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang kelima, Yesus menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Jadi kita harus yaitu mengalami hidup baru dengan dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus. Dibaptis air itu bukan waktu kecil, tapi setelah dewasa seperti Tuhan Yesus. Karena kita tahu ketika seseorang dibaptis dalam Roma pasal 6 ayat 3-7, bahwa ketika kita dibaptis masuk ke dalam air, kita dikubur bersama dengan Tuhan Yesus, dan kita juga mengenakan memakai hidup Yesus dalam diri kita. Ketika kita bangkit dari air, kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, menjadi hidup baru. Dan kita tahu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Baptisan air tadi sangat penting, menguburkan hidup lama kita. Dan keluar dari air kita menjadi baru. Kita perlu dibaptis Roh Kudus supaya kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Namanya juga sudah Roh Kudus. Berarti kalau Roh Kudus mengurapi kita, tidak ada hal-hal yang kotor, yang najis di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Yang ada adalah hal-hal yang kudus. Sebab apa? Hal yang kotor, yang najis tadi sudah disingkirkan. Jadi betapa pentingnya kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus setiap saat. Yang berikutnya yang harus kita lakukan, kita harus hidup dalam firman Yahweh setiap saat. Mazmur pasal 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena tidak berpegang teguh kepada firman Yahweh. Tapi ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis sampai 3 kali, Tuhan Yesus jawab semua pencobaan iblis itu dengan firman Yahweh, sehingga iblisnya sampai kalah. Maka jika engkau ingin menanggalkan sampah-sampah di dalam hidupmu, pikiranmu yang tidak beres, hatimu menyimpan kekecewaan, kepahitan, biarkan ganti isi hatimu dengan firman Yahweh, ya. Di dalam hatimu simpan firman Yahweh, jangan simpan kekecewaan, kepahitan. Kalau engkau simpan kepahitan, kekecewaan, itu sampah. Kalau engkau mati di dalam kepahitan, kekecewaan, engkau tidak mungkin masuk surga. Jadi buang sampah itu. Apapun hal-hal yang buruk di hatimu, buang semua, karena firman Yahweh itu bekerja dalam dirimu. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi jangan engkau sering buka handphone, lihat YouTube, lihat Facebook dan segala macam. Engkau ingin dapat berita dan ingin tahu keadaan sekelilingmu, tapi firman Yahweh engkau tidak buka, engkau tidak baca, tidak renungkan, maka pekerjaan iblis itulah yang bekerja dalam pikiranmu, dalam hatimu, hal-hal yang tidak baik. Maka supaya engkau bisa selamat, buang segala sampah itu. Renungkan firman Yahweh itu setiap hari, baca dan lakukan. Maka sampah-sampah yang ada dalam hidupmu ditanggalkan semua.
Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap tekun berdoa dan menyembah Yahweh. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 dikatakan, Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia seharusnya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Setiap hari kita harus menyembah Yahweh, berdoa dengan tekun seperti Daniel. Jadi agar kita membuang sampah-sampah dari hidup kita, ketika kita berdoa, di dalam doa Bapa kami diajarkan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jadi segala kepahitan, kekecewaan kita lupakan semuanya, dan kita mengingat kasih Bapa menerima kita apa adanya, maka kita bisa melupakan segala kekurangan, kelemahan orang lain. Berikutnya, kita harus selalu dipimpin Roh Kudus setiap saat. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajarkan kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Kehadiran Roh Kudus itu dalam diri kita menghibur kita, menguatkan kita, ngajarin kita, ngingatin kita apa yang perlu dikerjakan, apa yang tidak perlu dikerjakan. Itu peranan Roh Kudus. Jadi kalau ada orang mengatakan aku penuh Roh Kudus, tapi menyimpan kekecewaan di hatinya, itu bohong. Kalau ada orang mengatakan aku penuh Roh Kudus, tapi tidak bisa melupakan kesalahan orang lain masa lalunya atau masa lalumu, itu berarti bukan dipenuhi Roh Kudus. Itu engkau masih menyimpan, membawa sampah setiap hari. Kemana-mana engkau pergi bawa sampah. Saya ambil ilustrasi. Kalau engkau lihat orang gila, dia bawa pakaian kotor, bawa sampah, ya, dia merasa pede. Jadi kalau ada di dalam hatimu, pikiranmu, hal-hal yang buruk, yang negatif, yang kotor, yang najis, itu sama dengan engkau sama seperti orang gila bawa-bawa sampah kemana-mana. Dan orang yang bawa sampah nggak mungkin bisa masuk surga. Jadi buang sampah dari hidupmu supaya kau bisa masuk surga. Itu tujuan utama, supaya sampah-sampah dari hidupmu itu dibuang agar engkau dijamin pasti masuk surga. Berikutnya, kita harus dapat melupakan masa lalu kita. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13, 14 yang berbeda demikian. Hai saudara-saudaraku, aku tak menganggap diriku sendiri telah menangkapnya, tetapi satu hal di satu sisi, dengan mengabaikan apa yang di belakangku, dan di sisi lain dengan menjangkau apa yang di depan, aku mengejar ke arah sasaran, yaitu hadiah panggilan luhur Elohim dalam Hamasiah Yesua. Jadi Paulus menegaskan, aku melupakan apa yang di belakangku. Hal-hal masa lalumu, hal-hal masa lalu orang lain yang kurang menyenangkan, itu lupakan. Saya kadang-kadang tidak habis pikir lihat manusia. Kalau hal yang baik itu gampang dilupakan, tapi hal yang buruk itu selalu diingat-ingat. Sudah bertahun-tahun, bahkan ada puluhan tahun, itu masih diingat. Itu sampah yang harus kau buang dari hidupmu. Kalau engkau masih mengingat-ingat hal-hal yang buruk tentang orang lain, hal buruk tentang dirimu sendiri, itu sama dengan engkau masih hidup dalam kubangan, dalam dosa. Padahal Tuhan Yesus katakan, aku sudah melupakannya, aku sudah menghapuskan dosamu. Tetapi selalu diingat-ingat terus. Makanya Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada panggilan daripada Yahweh Elohim itu. Yaitu panggilan hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Supaya apa? Supaya masuk surga. Berikutnya, kita
harus mau menyangkal diri dan pikul salib. Dalam Matius 16 ayat 24, kemudian Yesus berkata kepada para muridnya, jika seseorang ingin ikut di belakangku, hendaklah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Kalau kita ingin selamat, kita harus siap mati, sangkal diri, karena iman kepada Yeshua HaMasyiah. Enggak takut mati. Orang yang takut mati karena mengikut Yeshua itu masih bawa-bawa sampah. Kita ingat Sadrak, Mesak, Abednego dalam Daniel pasal 3, bagaimana Raja Nebukadnezar mengancam mereka untuk membakarnya kalau tidak mau menyembah patung. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego dengan tegas berkata, kami tidak mau menyembah patung itu. Ada Yahweh Elohim di surga yang menolong kami. Tapi seandainya dia pun tidak menolong kami, kami tetap tidak mau menyembah patung itu. Tidak ada kompromi dengan penyembahan berhala. Kalau engkau masih suka ke kuburan, berdoa bagi orang mati atau minta doa dari orang mati, itu sama dengan sampah. Atau engkau mengatakan pergi ke dukun, ke orang pintar, padahal orang bodoh. Engkau cari dukun untuk menanyakan nasibmu atau masa depanmu, itu sampah. Buang semua itu. Kalau engkau sudah menjadi anak Tuhan Yesus, percayakan dirimu sepenuhnya kepada Bapa di surga. Dan karena mengikut Tuhan Yesus, engkau siap mati. Baik seperti Daniel juga, karena dia tekun berdoa, dia ancam tidak boleh berdoa, dia tetap berdoa. Paulus dan Silas juga dilarang beritakan Injil. Karena beritakan Injil, mereka ditangkap, dianiaya, di penjara. Mereka doa dan penyembahan, siap pikul salib. Stefanus pun siap mati karena mengikut Tuhan Yesus. Jadi, kalau masih ada sampah di dalam dirimu, di pikiranmu, ya, di hatimu, mungkin di matamu, melihat orang lain selalu mengejek, melihat orang lain selalu merendahkan, buang itu semua sampah itu. Ingat belajar dari Tuhan Yesus, siapapun dia layani dengan kasih, baik orang lumpuh, orang buta, orang tuli, bahkan orang mati dia hidupkan. Bahkan perempuan Samaria pun dia layani karena dia ada kasih. Maka kalau engkau hidup dalam Yesus HaMasyiah, dipenuhi Roh Kudus, hal-hal yang kotor, sampah-sampah dari hidup lamamu itu dibuang dan menjadi hidup baru. Kapanpun Tuhan Yesus datang menjemput engkau, tidak perlu takut sebab dijamin pasti masuk surga. Biar melalui firman ini, persiapkan dirimu menyambut kedatangan Yesus HaMasyiah yang kedua kalinya yang segera akan datang. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami sangat bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami agar semua sampah-sampah di dalam hidup kami, di pikiran, di hati kami, di mata, atau dimanapun yang masih tersimpan, Engkau buang semua Bapa, tanggalkan dari setiap pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu, supaya mereka menjadi ciptaan yang baru dan layak hidup di hadapan-Mu dan masuk dalam kerajaan-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati seluruh gereja-Mu, hamba-hamba-Mu persatukan semua. Bangsa dan negara kami ini jagai terus Bapa, supaya tetap rukun dan damai. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasyiah kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.